Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Kali ini, dalam pembelajaran IPS kelas 9, kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah perdagangan internasional, yakni proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba, karena masing-masing negara memiliki potensinya sendiri-sendiri, oleh karena itu ada pertukaran barang dan jasa. Mereka yang membeli barang atau jasa dari negara lain melakukan kegiatan yang namanya impor, disebut importir. Sedangkan mereka yang menjual atau mengirimkan barang atau jasa dari satu negara ke negara lain dinamakan ekspor. Pelakunya disebut eksportir. Ciri perdagangan internasional yang pertama adalah kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kalau masih dalam satu negara, itu namanya perdagangan nasional, perdagangan antar pulau atau perdagangan daerah. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung karena memang jaraknya yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, menggunakan valuta asing atau sebutan lain dari mata uang asing. Yang keempat, dikenai pajak dan biaya masuk karena barang asing yang masuk di suatu negara. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal karena harus melewati pulau-pulau, laut, maupun jalur udara. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti ISO atau standar internasional. Perdagangan internasional, faktor pendorongnya antara lain perbedaan sumber daya, perbedaan iklim, perbedaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan selera. Karena setiap negara memiliki iklim yang berbeda-beda berdasarkan letak geografisnya, maka itu mempengaruhi potensi sumber daya yang dimilikinya. Mereka saling melengkapi dengan adanya perdagangan internasional. Manfaatnya, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan suatu negara. Yang kedua, menciptakan spesialisasi produk. Spesialisasi adalah kegiatan suatu negara memproduksi satu jenis barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara lain. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperoleh devisa. Devisa adalah pendapatan dari luar negeri, baik berupa hibah maupun berupa valuta asing. Hambatannya adalah yang pertama tarif bea cukai, yaitu tarif masuk suatu barang, kota impor, yakni pembatasan jumlah barang yang diimpor. Exchange control adalah kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan. Proteksi juga kebijakan memprotek atau melindungi barang dalam negeri. Kemudian politik dumping adalah menjual barang ke luar negeri itu lebih murah daripada menjual barang di dalam negeri. Kemudian terjadinya perang. Jadi kekacauan politik itu juga berakibat pada hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya ada subbab ekonomi kreatif. Nah, ini adalah pengertian ekonomi kreatif menurut John Hawkins. Arti ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Kegiatan ekonomi kreatif merupakan kegiatan dengan input dan output berupa gagasan. Jadi, input itu masukannya dan output itu hasilnya berupa gagasan. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Ekonomi kreatif, pengertiannya usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dengan berdasarkan pada ide gagasan-gagasan inovatif individu masyarakat. Gagasan-gagasan adalah lahirnya pemikiran-pemikiran inovatif, itu adalah sebuah penemuan-penemuan baru yang belum ada tentunya di masyarakat. Adapun sektor-sektor ekonomi kreatif itu ada banyak. Yang pertama adalah periklanan, baik iklan televisi atau media yang lainnya, arsitektur berupa rancangan pembangunan, pasar barang seni, kerajinan, kerajinan desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni, pertunjukan, penerbitan dan percetakan buku, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Strategi peningkatan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah menyiapkan insentif baik berupa permodalan bagi
UMKM ekonomi kreatif. Kemudian membuat roadmap industri kreatif baik dari kalangan swasta maupun kalangan pemerintah. Membuat program komprehensif, memberikan perlindungan hukum dan intensif melalui penciptaan HAKI atau hak kekayaan intelektual, serta membentuk Indonesia Creative Council. Selanjutnya adalah teori keunggulan ekonomi. Karena setiap masing-masing negara memiliki potensinya masing-masing, maka muncullah teori keunggulan ekonomi. Ada dua teori, yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Ini dicetuskan oleh Adam Smith, yakni jika suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain, suatu negara tersebut dapat melakukan yang namanya spesialisasi. Contohnya, Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan komparatif ini muncul untuk menyempurnakan keunggulan teori keunggulan mutlak. Dicetuskan oleh David Ricardo. Menyatakan bahwa jika suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lain, maka dia memiliki keunggulan komparatif. Jadi sebenarnya keunggulan komparatif ini muncul ketika ada pemikiran jika suatu negara itu tidak memiliki potensi atau tidak memiliki kekuatan untuk melakukan spesialisasi seperti negara-negara yang lainnya atau minim sekali potensi, maka muncullah yang namanya teori keunggulan komparatif. Contohnya adalah Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Nah, mereka akan melakukan yang namanya perdagangan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, yang pertama ada PT Freeport. Nah, ini adalah pusat keunggulan ekonomi di bidang penambangan biji tembaga, emas, dan perak. Yang kedua, PT MN, perusahaan tambang minyak milik negara atau kilang minyak, penghasil minyak, ada di Pangkalan Brandan, Dumai, Cilacap, Balikpapan, Kasim, Balongan, Cepu. Tapi yang terbesar di Indonesia adalah kilang minyak di Cilacap. Yang ketiga ada batik, batik tulis, batik cap, batik lukis. Jadi batik ini adalah keunggulan yang dimiliki Indonesia, memang warisan budaya Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Batik tulis ini adalah batik yang pengerjaannya dilakukan dengan tangan. Jadi memakan waktu yang sangat lama, 2-3 bulan. Sedangkan batik cap ini adalah batik yang pembuatannya cukup hanya dengan 2-3 hari karena menggunakan cap yang berasal dari tembaga. Kalau batik lukis ini adalah batik yang dilukis dengan kain warna dasar putih dan pewarnaannya menggunakan serat-serat alami. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia terjadinya migrasi penduduk. Biasanya terjadi urbanisasi dan transmigrasi. Kalau urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Ini dilakukan untuk mencari potensi-potensi yang lebih baik di wilayah yang lebih baik. Yang kedua adalah transportasi. Semakin meningkatnya keunggulan ekonomi suatu wilayah, maka sarana dan prasarana suatu daerah itu juga akan semakin membaik, seperti dibangunkannya jembatan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, lembaga sosial ekonomi yang ketiga. Lembaga sosial ekonomi itu muncul koperasi pendayagunaan atau koperasi modal untuk para UMKM yang menjalankan ekonomi kreatif ini. Yang keempat, pendidikan. Jadi mempengaruhi pendidikan pula.
Sehingga sekarang pendidikan itu juga menitik beratkan pada gagasan-gagasan inovatif untuk menciptakan sumber daya manusia yang mengacu pada industri-industri kreatif. Yang kelima, pekerjaan. Semakin meningkatnya produksi, maka dibutuhkan banyak orang-orang yang bekerja pada bidang itu, maka melahirkan banyak kesempatan kerja. Subbab selanjutnya adalah tentang pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Tetapi dalam hal ini, pasar bebas itu tidak sepenuhnya bebas ya, masih ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli. What is this topic about? Nah, yang pertama, menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara. Yang kedua, menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi, kuncinya tanpa ada halangan negara dan tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, di Indonesia ini menganut ekonomi Pancasila ya. Jadi, memang Indonesia itu unik karena dia memiliki dasar-dasar ekonomi sendiri. Kemudian selanjutnya adalah organisasi perdagangan internasional. Ada 5 organisasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Yang keempat Uni Eropa atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kelima WTO, World Trade Organization. Organisasi Perdagangan Internasional yang pertama MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut AEC. AEC adalah kepanjangan dari ASEAN Economic Community. Organisasi Perdagangan Wilayah Asia Tenggara meliputi 10 negara ASEAN mulai diberlakukan pada tahun 2015. AFTA adalah organisasi perdagangan yang awalnya hanya 6 negara, meliputi Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Singapura. Didirikan tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Selain itu, pada tahun berikutnya, seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar, juga Kamboja, ikut serta dalam AFTA. Lanjutnya adalah APEC. Ini adalah organisasi perdagangan wilayah Asia Pasifik, dicetuskan oleh Bob Hawke pada bulan Januari 1989. Anggota dari APEC ini antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Republik Tiongkok, Hong Kong, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, Vietnam, dan terakhir adalah Mongolia. Selanjutnya adalah Uni Eropa atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, organisasi perdagangan wilayah benua Eropa, terdiri dari 20 negara sebelumnya. Kemudian terjadi Brexit atau British Exit menjadi 27 negara saja karena Inggris keluar dari organisasi ini. 27 negara tersebut antara lain meliputi Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Prancis, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rumania, Siprus, Slovenia, Slovakia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Untuk WTO atau World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional seluruh wilayah dunia, dibentuk 1 Januari 1955. Ini adalah satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara, menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Anggotanya terdiri dari 150 negara, di mana 117 negaranya adalah negara berkembang. Nah, itu tadi adalah organisasi perdagangan internasional. Kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita.
Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Jadi, tetap belajar meskipun masa pandemi, tetap semangat. Kalian harus mematuhi protokol 5M. Jangan lupa ya selalu memakai masker. Jangan lupa belajar, jangan lelah untuk belajar karena insya Allah apa yang kalian usahakan dengan sungguh-sungguh kelak akan menuai hasil yang maksimal. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.